Hari ini, dengan judul khotbah, Gereja Tempat Roh dan Pengantin Perempuan berkata, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Tidaklah berlebihan bila berkata, bahwa 66 buku dalam Alkitab berisi nubuat. Di antaranya, dalam Wahyu pasal 22, Rasul Yohanes menerima wahyu di Pulau Patmos. Dia melihat bahwa pada akhir zaman, akan ada sebuah gereja, tempat roh dan pengantin perempuan akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Jika kita tidak pergi ke gereja, di mana roh dan pengantin perempuan berkata, marilah, kita tidak bisa menerima air kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mencari roh dan pengantin perempuan untuk menerima firman air kehidupan. Hari ini, mari kita mencari tahu, gereja manakah gereja di mana roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukankah ini berarti bahwa orang yang tidak pergi kepada roh dan pengantin perempuan, tidak bisa menerima air kehidupan dari Tuhan? Ketika kita pergi kepada roh dan pengantin perempuan, kita bisa menerima air kehidupan. Orang yang belum bertemu dengan roh dan pengantin perempuan, dan orang yang belum beriman terhadap roh dan pengantin perempuan, tidak akan pernah menerima air kehidupan dari Tuhan. Tolong perhatikan permintaan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang dituliskan dalam pasal terakhir dari Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu pasal 22. Apa katanya dalam ayat 18? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan melakukan apa kepadanya? Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan melakukan apa? Mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Setelah roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah dan ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma, apa perkataan yang berikutnya? Jangan menambahkan apapun. Jika kamu menambahkan, malapetaka akan ditambah kepadamu. Jika malapetaka menimpa kita, kita tidak bisa diselamatkan sama sekali. Jika ada yang mengurangi apapun, Tuhan akan mengambil bagiannya dari kerajaan sorga. Dengan kata lain, Tuhan akan mengambil haknya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi, kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi apapun dari firman Tuhan. Karena roh dan pengantin perempuan berkata, datanglah dan ambillah air kehidupan, maka, kita harus mengenal siapakah mereka agar meminta air kehidupan, bukan? Semua orang mengakui bahwa roh adalah Tuhan Bapa yang memiliki rupa laki-laki. Namun, mengenai pengantin perempuan, ada yang berkata, pengantin perempuan adalah orang-orang kudus, dan yang lain mungkin berkata, pengantin perempuan melambangkan gereja. Bukankah pengantin perempuan adalah sebuah kiasan yang melambangkan sesuatu? Jadi, kita perlu bertanya kepada mereka siapakah yang dilambangkan dengan roh. Roh adalah Tuhan yang sejati, dan siapakah pengantin perempuan? Dalam ayat ini, pengantin perempuan adalah mempelai Tuhan Roh Kudus. Sederhananya, kita menyebut Tuhan Roh Kudus sebagai Bapa, bukan? Jika begitu, siapakah yang seharusnya menjadi mempelai Tuhan Bapa? Namun, karena manusia mengecualikan dan mengabaikan hal ini, kontradiksi terus muncul. Itulah sebabnya, gereja-gereja sekarang ini berbuat kebodohan, karena tidak memiliki iman yang penuh kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu.
Tanpa kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada yang bisa membuka seluruh Alkitab dan menjelaskannya kepada kita. Itu sudah tertulis di dalam Wahyu pasal 5, bukan? Jadi, hari ini, kita harus mengenal roh dan pengantin perempuan yang berkata, "Marilah," dan pergi kepada mereka. Saat ini, banyak gereja seperti pasir di tepi pantai. Mereka tidak memahami Tuhan Ibu, sehingga menciptakan banyak penafsiran yang aneh. Namun, menurut Alkitab, bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada siapa bagi kita. Alkitab mengajarkan kita tentang keberadaan Tuhan Ibu. Ketika kita pergi kepadanya, kita menerima air kehidupan yang memungkinkan umat manusia untuk hidup. Pada akhirnya, itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal juga, bukan? Mengenai hal ini, Tuhan telah memberikan ajaran yang sangat jelas kepada kita. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan menjadikan manusia. Itu berarti Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalamnya selama 6 hari, dan pada hari ke-6, Tuhan mengucapkan firman ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bukankah ada tertulis dalam Alkitab, baiklah kita menjadikan manusia? Kalau hanya satu Tuhan saja yang menciptakan manusia, seharusnya tertulis, aku akan menjadikan manusia. Ini lebih tepat, bukan? Akan tetapi, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Mari kita baca sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan tidak berkata, aku akan menjadikan manusia. Tetapi berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Terus berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudari, kata kita, terus muncul berulang kali. Kita perlu memperhatikan ungkapan ini. Menurut Anda, apakah Tuhan tidak tahu perbedaan antara aku, kata berbentuk tunggal, dan kita, kata berbentuk jamak? Dia pasti tahu. Namun, Tuhan tidak mengungkapkannya dengan, aku akan menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara-saudari, tidak ada kekeliruan apapun dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata bahwa ini adalah kekeliruan Tuhan? Apa yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, jangan menambahkan atau mengurangi apapun dari perkataan Alkitab. Membaca firman nubuat Tuhan, tanpa menambahkan atau mengurangi apapun, kita bisa memahami, Tuhan tidak hanya satu tetapi lebih dari satu, karena Dia mengungkapkan kata kita, bukan kata aku. Mari kita baca ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kemudian menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Mereka seperti salinan. Bukankah gambar laki-laki diciptakan dengan meniru Tuhan yang bergambar laki-laki? Bukankah rupa perempuan juga diciptakan dengan meniru Tuhan yang bergambar perempuan? Seluruh umat manusia menyebut Tuhan yang memiliki rupa laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Karena manusia diberi kehidupan melalui Tuhan Sang Pencipta.
Kita tidak sekadar menyebut Tuhan Bapa tanpa alasan apapun. Maka tentu saja, Tuhan yang bergambar perempuan harus disebut Tuhan Ibu. Jadi, apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 22? Roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah." Apa artinya ini? Jangan pergi ke tempat lain, dan jangan tersesat di jalan karena banyak penipuan. Datanglah ke sini di mana roh dan pengantin perempuan berada. Ada tertulis, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Ketika umat manusia pergi ke tempat kediaman Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, mereka bisa menerima hidup yang kekal dan kerajaan sorga, yang diinginkan mereka semua. Karena pengampunan dosa yang sesungguhnya juga diberikan di sana, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil umat manusia ke tempat di mana mereka berada. Namun, meskipun Alkitab mengajar kita, bahwa Tuhan sudah menyebut diri, dengan kata kita, manusia masih berpegang pada keyakinan mereka, bahwa hanya ada satu Tuhan, sehingga penafsiran mereka tidak sesuai Alkitab. Apalagi ketika kita memberitakan hal ini, mereka menganggapnya ajaran sesat. Kenapa ajaran Alkitab dianggap sesat? Semua orang harus mempelajarinya, karena Tuhan menyuruh kita jangan menambah atau mengurangi apapun dari firman-Nya. Sangat disayangkan bahwa pemahaman mereka cacat dan kontradiksi, maka ketika mereka ditanya pertanyaan Alkitabiah, mereka akhirnya menghindarinya dengan berkata, jika terlalu banyak belajar Alkitab, akan jadi gila. Bukankah buku pertama dari Alkitab adalah Kejadian? Lalu, apa buku terakhir? Itu adalah Wahyu. Tuhan membuat hubungan yang sempurna antara buku pertama dan buku terakhir. Dalam Kejadian pasal 1, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menyebut diri sebagai kita, dan dalam Wahyu pasal 22, mereka muncul sebagai roh dan pengantin perempuan, dan memanggil umat manusia untuk datang kepada mereka. Kamu harus datang ke gereja yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Oleh karena itu, Tuhan mencatat semua perkataan ini dalam Alkitab dan berkata, jangan menambahkan apapun pada perkataan ini. Jangan mengurangi apapun dari semua catatan ini. Dengan cara ini, Tuhan terus-menerus membangunkan kita untuk menuju jalan kehidupan kekal dan kerajaan sorga melalui firman air kehidupan, bukan? Ketika orang-orang ditanya, kenapa kamu menyebut Tuhan sebagai Bapa, mereka tidak tahu alasannya tetapi hanya menjawab, kami menyebut Dia Bapa karena Alkitab menyebut Dia sebagai Bapa. Ketika Anda datang ke gereja, Anda mungkin berkata, saudara, silakan datang ke sini sebentar. Saudari, seseorang memanggilmu. Bukankah kalian saling memanggil sebagai saudara dan saudari? Istilah saudara dan saudari bukan suatu gelar yang diberikan tanpa alasan. Alasannya ada di dalam Alkitab. Ada istilah ayah, ibu, saudara dan saudari. Di mana kita bisa menggunakan istilah-istilah tersebut? Bukankah semua itu digunakan dalam hubungan keluarga? Kita memanggil satu sama lain saudara dan saudari karena kita adalah saudara kandung rohani. Kita tidak boleh melupakan hal ini. Kita semua adalah anggota keluarga sorgawi dengan satu bapa dan satu ibu. Apakah ajaran-ajaran ini merupakan doktrin yang ditetapkan oleh gereja Tuhan? Bukankah kita harus memastikannya melalui Alkitab? Mari kita baca Ibrani pasal 8 ayat 5. Pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Firman ini menjelaskan tentang waktu Musa melihat bait suci Yerusalem sorgawi, dan membangun kemah suci di bumi sesuai dengan pola yang ditunjukkan oleh Tuhan di gunung. Kalau begitu, apakah hanya bait suci duniawi saja merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga? Tidak. Sistem keluarga duniawi juga merupakan gambaran dan bayangan dari sistem keluarga sorgawi. Sudah ada kehendak Tuhan yang kudus dalam menciptakannya dengan cara ini. Dia ingin kita menyadari hal-hal yang tak terlihat, yang ada di sorga melalui sistem keluarga di bumi ini. Bukankah semua keluarga duniawi ada ayah,
Tidak otomatis menjadi ayah walaupun bertambah usia. Bukankah gelar ayah adalah gelar yang hanya bisa digunakan oleh anak-anak ketika memanggil orang tuanya? Walaupun seseorang berusia 50 atau 60 tahun, ia tidak bisa menjadi ayah atau ibu tanpa anak. Bukankah ini benar? Sebutan ayah dan ibu digunakan oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, sebuah keluarga terdiri dari ayah, yaitu bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Siapa lagi yang ada? Siapa yang memberi kehidupan kepada anak-anak? Pasti ada ibu. Mari kita baca Ibrani pasal 12. Ayat 8. Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ada Bapa rohani. Sama seperti kita memiliki ayah jasmani dalam keluarga jasmani, siapakah yang ada dalam keluarga sorgawi? Alkitab dengan jelas mengajar kita bahwa Bapa sorgawi pasti ada. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita akan melihat penampilan asli Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang berfirman dalam Kejadian pasal 1, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Sama seperti ada Bapa jasmani, ada juga Bapa rohani. Bapa bukanlah istilah yang kita gunakan di tempat kerja. Ini adalah istilah yang digunakan di rumah. Sistem keluarga di bumi adalah gambaran dan bayangan dari sistem keluarga di sorga. Mari kita pastikan ada saudara dan saudari di sorga, sama seperti ada saudara dan saudari jasmani dalam keluarga di bumi ini. Silakan buka 2 Korintus pasal 6. Mari kita baca pasal 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi siapa? Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ini firman siapa? Demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Beginilah catatan Alkitab. Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan adalah Bapa kita, dan kita adalah anak laki-laki dan anak perempuannya. Ada tertulis, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan firman ini kepada kita. Sama seperti ada Bapa, anak laki-laki dan anak perempuan di bumi ini, ada juga Bapa rohani, anak laki-laki rohani, dan anak perempuan rohani di sorga. Itulah sebabnya kita saling memanggil sebagai saudara dan saudari, saat kita datang ke gereja. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, bukan hanya sebagai formalitas. Inilah ajaran yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi, jika keluarga jasmani terdiri dari bapa, anak laki-laki dan anak perempuan, siapa lagi yang harus ada? Pasti ada ibu. Karena mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Siapa yang pasti ada di sorga juga? Jika ibu tidak ada di sorga sebagai kenyataan, ibu tidak akan pernah diciptakan di bumi ini, yang merupakan gambaran dan bayangan. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Dan ialah ibu kita. Saudara-saudari, ini tidak hanya tertulis dalam terjemahan bahasa Korea. Hal ini tertulis dalam Alkitab bahasa Yunani asli, dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Arab, dalam Alkitab bahasa Perancis, dan dalam versi bahasa lain juga. Siapa yang benar-benar ada bagi kita menurut Alkitab? Sungguh-sungguh ada ibu. Namun, gereja-gereja saat ini bersikeras, gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu itu aneh dan sesat.
Saudara-saudari, menurut ajaran Alkitab, orang yang menambahkan sesuatu pada Alkitab akan menerima malapetaka, dan apa yang akan terjadi pada orang yang mengurangi sesuatu dari Alkitab? Menyangkal Tuhan Ibu yang tertulis dalam Alkitab adalah tindakan menyangkal firman Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan mengambil hak istimewa untuk masuk ke sorga dari mereka. Mereka memperlakukan firman kebenaran dengan terlalu enteng dan lalai, jadi mereka berpaling dari kebenaran yang diajarkan Alkitab. Benar-benar ada ibu rohani kita di dalam Alkitab. Apakah sulit untuk mengerti kata ibu kita? Di sini tertulis, Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dan wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes berhubungan dengan Yerusalem ini. Mari kita pastikan ini melalui kitab Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan siapakah telah siap sedia? Pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar, dari orang-orang kudus. Di sini, Rasul Yohanes melihat perkawinan anak domba. Namun ada siapa bagi anak domba? Ada pengantinnya. Siapakah pengantin anak domba ini? Rasul Yohanes sangat ingin tahu tentang dia. Gereja-gereja sekarang ini mengajarkan bahwa pengantin anak domba dalam kitab Wahyu adalah orang-orang kudus. Namun, siapakah yang mempersaksikan wahyu ini? Wahyu ini diberikan Yesus kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan Yohanes juga salah satu orang kudus. Jika orang-orang kudus adalah pengantin perempuan, Yohanes seharusnya berkata, "Akulah pengantin perempuan." Tetapi dia sangat ingin melihat pengantin anak domba, sungguh-sungguh meminta untuk menunjukkan kepadanya siapa pengantin perempuan itu. Mari kita beralih ke pasal 21. Melalui ini, kita bisa memastikan bahwa orang-orang kudus bukanlah pengantin anak domba. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Aku akan menunjukkan kepadamu mempelai anak domba." Yohanes adalah orang kudus yang dipilih oleh Tuhan, namun, malaikat menunjukkan kepadanya pengantin perempuan, yaitu orang kudus lain, menurut tuntutan gereja-gereja sekarang ini. Melaluinya kita bisa tahu betapa salahnya ajaran mereka, bahwa pengantin perempuan adalah orang kudus. Dalam ayat ini, Tuhan akan menunjukkan pengantin perempuan, mempelai anak domba kepada Yohanes, salah satu orang kudus. Mari baca ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu, di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku apa? Kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Bagi anak domba ada pengantinnya, yaitu istrinya. Di sini, dikatakan, pengantin perempuan, mempelai anak domba, dan dalam Wahyu pasal 22, dikatakan, roh dan pengantin perempuan. Maksudnya sama, bukan? Tuhan mengajarkan kita, hal yang sama dalam cara yang berbeda. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, dan menunjukkan kepadanya, Yerusalem turun dari sorga." Tentang Yerusalem yang turun dari sorga itu disebutkan dalam Galatia pasal 4 ayat 26, Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ibu kita. Jadi, roh adalah Tuhan Bapa yang bergambar laki-laki, dan pengantin perempuan adalah Tuhan Ibu yang bergambar perempuan. Pada zaman ini, seluruh umat manusia harus berlari ke tempat di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil mereka. Di manakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berada? Kita harus tahu, di mana Bapa dan Ibu berada untuk pergi ke sana, bukan? Di mana Tuhan akan berada pada akhir zaman? Di Sion. Mari kita baca ayat yang membuktikan itu.
Mazmur pasal 132. Mazmur pasal 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi apa? Maksudnya, Tuhan memilih Sion sebagai rumahnya. Mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Akankah dia tinggal di sana hanya untuk sementara? Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Karena Tuhan telah memilih Sion, dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya, maka di manakah roh dan pengantin perempuan berdiam? Tentu saja di Sion. Oleh karena itu, apa yang bisa kita terima, ketika kita pergi ke Sion? Kita bisa menerima hidup yang kekal. Ketika kita pergi ke Sion, kita bisa menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Karena siapa yang tinggal di sana? Tuhan mana yang tinggal di sana? Sion adalah tempat kediaman Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kita harus pergi ke tempat roh dan pengantin perempuan yang berkata, "Marilah." Dan kita harus melaksanakan kehendak Tuhan dan nubuat Tuhan. Mari kita baca ayat 13 sekali lagi. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya, di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin, akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh, akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya, akan bersemarak mahkotanya. Sion benar-benar penuh dengan kasih karunia. Tuhan telah memilih Sion dan tidak hanya menganugerahkan berkat keselamatan di situ, tetapi juga berjanji untuk memberikan kehidupan kekal. Tidak ada tempat lain di mana kehidupan kekal dijanjikan. Mari kita beralih ke Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, ke Sion Tuhan memerintahkan berkat, yaitu apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan juga berjanji untuk memberikan berkat hidup yang kekal di Sion, tempat kediamannya. Ketika kita pergi ke Sion, siapa yang harus kita temui? Ketika kita bertemu dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di Sion, kita bisa menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Di gereja-gereja saat ini, ajaran yang benar-benar tidak masuk akal dan palsu tersebar luas. Alkitab bukanlah sesuatu yang bisa ditafsirkan atau diuraikan melalui hikmat dan pengetahuan manusia. Dalam Wahyu pasal 5, tertulis bahwa tunas Daud dapat membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya. Bukankah sudah dinubuatkan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang? Kalau begitu, gereja seperti apakah gereja yang roh dan pengantin perempuan suruh datang kepada umat manusia? Gereja Tuhan Asosiasi Misi Dunia adalah gereja tempat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bersemayam dan memanggil semua umat manusia untuk datang dan menerima hidup yang kekal, keselamatan, dan sorga. Kita telah menerima Tuhan Bapa dan sedang menjalani kehidupan iman di bawah ajaran Tuhan Ibu. Marilah kita selalu memohon kepada Tuhan untuk mengisi kekurangan kita dengan Roh Kudus. Jika kita pernah merasa bahwa kita telah tersesat atau mengambil jalan yang salah dalam hidup, mari kita mencari Tuhan untuk memperbaiki kesalahan kita dan memimpin kita ke jalan kebenaran, sehingga kita, anggota keluarga sorgawi, tidak kehilangan kerajaan sorga. Kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, karena kita adalah anak-anak janji yang memiliki janji hidup yang kekal. Semua anggota keluarga sorgawi kita, mari kita mengikuti Tuhan Ibu sampai akhir, dan memasuki kerajaan sorga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.